Emang nggak kelihatan sih rusaknya dia mah. Cuman dia tuh agak turun DGP. Biasanya kalau ciri-cirinya ya kalau rusak biasanya spuring dia agak goyang kalau begini kalau diangkat kan. Jadi nggak center ke setir juga ngaruh setir juga. Center. Oh, itu dia juragan. Oke juragan, nah, gue udah sama Ajis nih. Dan ini juga udah banyak jenis-jenis support shock. Cuman ini kayaknya support shocknya mobil apa aja nih, Jis? Honda. Kenalin dulu dong. Oh. Lupa gue. Udah tahu. Udah tahu. Bener lu. Tahu. Lu di Uban sebagai apa, Jis? Sebagai mekanik gitu. Terus? Ya iyalah. Dia kepala mekaniknya di Uban nih. Jadi kalau buat jora-jora kan? Enggak lah, itu jangan. Kalau yang susah-susah ketemu Ajis ya. Gitu. Ntar ribet. Oke, Jis. Kali ini kita mau bahas apa nih, Jis? Kita hari ini mau bahas support shock. Ini dia juragan. Buat juragan-juragan yang belum tahu support shock itu apa. Jadi support shock itu komponen yang ada di shock breaker itu yang untuk menyambungkan dari shock breaker ke bodi mobil. Nah, kalau nggak ada support ini, gimana shock breakernya mau nempel ke bodi mobil? Itu dia. Bukan begitu, Jis? Iya, begitu. Oke. Nah, terus pertanyaan gue nih, Jis. Kalau support shock rusak itu apa aja, Jis, bunyinya, Jis? Tanda-tandanya atau apa nih? Tanda-tandanya? Yang jelas bunyi. Terus tapi awal bunyi hancur si support shock biasanya berawal dari shocknya dulu. Dari shocknya dulu, oke. Shocknya dulu mati langsung pasti ngehajar ke stopper ke ini support. Pengaruhnya sih bunyi, terus kalau ini kadang kalau model kayak ini ya CRP kan, ini support shock ya, itu CRP. punya CRP. Biasanya itu dijebol sininya, jadi biasanya agak miring si bannya, agak chamber ya kadang. Jadi nggak center ke setir juga ngaruh. Setir juga center. Oh, itu dia juragan. Jadi kalau setir juragan ngerasa nggak center nih, agak miring dikit. Bunyi. Nah, itu juga bisa juga penyebabnya dari si support shock juga ini. ngaruh juga sih ke spuringan, ngaruh juga nih, kayak kan beda-beda model. Ada yang model support shock ini kan yang besi, ada yang karet juga. Karetnya aja ya, karet support ya. Biasanya karet support sih di yang model yang satu tusukan tuh. Kayak mobil-mobil Pret, Honda Freed kayak HRV gitu. ya? HRV, Suzuki, R3 sama kayak gitu. Dia emang nggak kelihatan sih rusaknya dia mah. Cuman dia rusaknya tuh agak turun DGP. Biasanya kalau tanda-tandanya tuh ciri-cirinya ya kalau rusak biasanya spuring dia agak goyang kalau begini, kalau diangkat kan agak goyang. Dia kalau untuk ini nggak terlalu kerasa sih kalau yang gini mah. Itu sama itu apa namanya, kalau yang gini mah kan ada bantalan lagi di atasnya kan. Kalau kayak gini mah dia sih agak naik nih bantalannya, biasanya kan dapat ada space-nya dikit doang. Jadi agak jauh. Kalau dia rusak agak space-nya agak renggang. Renggang karena dia mulai naik. Si ini naik yang ini turun. Jadi kan ngajar gitu tuh. Naik gitu. Oke. Jadi kalau yang agak ada rongga gitu. Jadi si karet yang di dalam ini sama yang di luar itu posisinya sejajar. Itu menandakan si karet supportnya ini udah rusak. Kan dia ada pembatasnya yang space juga di atasnya tuh buat pegangan bautnya tuh lagi yang ke bodi. Dia kan gitu doang kayak piringan kan. Nah, itu ya agak renggang, berarti si karetnya bermasalah. Nah, kalau yang bagus tuh seperti ini nih. Dalam dan luar itu agak jauh. Itu dia. Jadi kayak agak miring kayak seperti ini nih. Kalau yang kurang bagus dia sejajar. Ya, kayak gitu. Nah, juragan, di episode kali ini kita bahas support shock itu mobilnya Honda semua nih. Iya. Ada Honda apa aja ini? CRV, ini CRV. Ini CRV, ini yang tadi bilang Honda Freed. Terus HRV juga, ini CRV juga nih ya kalau nggak salah ya. CRV. Ini apa CRV? CRV juga nih ya? Iya. Juga sama CRV juga? Bukan, udah Civic gitu. Oh, ini Civic. Nah, proses yang kerusakan gimana, Jis? Sebenarnya kalau perbaikan sih, dibilang perbaikan sih nggak ada sih, harus ganti sih kayak gitu. Iya. Juga pernah nemuin lahar support. Lahar support. Dia adanya di bantalan ini.
paling bisa next di lah ya bawah. kita Iya bahas next dulu lah juga support gitu. ya. Kita fokus ke ini aja dulu. Fokus ke support shock dulu nih. Beda mobil beda support shock juga kan? Beda-beda. Beda-beda. Beda mobil, beda ini. Selama kita nanganin mobil nih, Gis, support shock yang paling susah apa, Gis? Hah? Support shock yang paling rumit, barangnya susah banget dicarinya. Apa sih ya sekarang mah ya, paling mobil-mobil Eropa sih agak susah. Mobil Eropa itu. Agak lumayan harganya juga. Diakalin bisa nggak, Gis? Hah? Nah, jurang-jurang sering banget nih nanya nih. Kira-kira bisa nggak diakalin? Itu dia. Nah, untuk diakalin tergantung ininya juga ya. Dilihat model ke support shocknya ya. Dia kada misalnya kayak di sini gak ada sih ya contohnya ya. Kayak ini mobil apa sih namanya? Outlander. Outlander kan bisa dicopot gini. Modelnya kan bisa diganti dalamnya. Oh, dalamannya. Bisa dibikin sendiri, diganjel karet lagi. Langsung rapet. Dia kan bisa dibuka di kayak gini nih. Cuman ini kan modelnya ada busing nyatu. Kalau Outlander dia modelnya busing di dalam, jadi bisa diakalin. Oke. Tapi kurang bagus juga sih kalau diakalin. Tapi paling nggak mau kalau udah support shock bermasalah emang harus ganti baru sih. Iya, Gis, ya. mending ganti baru aja. Gis, pertanyaan lagi juga, Gis. Umur support shock itu paling lama berapa tahun? Barengan sama ini sih Blacker. Tahunan nyampe, Gis? Karena tahunan nyampe kalau support shock mah. Berarti balik lagi ke stoknya sih ya. Iya, balik lagi. Kalau stoknya bermasalah, ya stoknya juga ikut bermasalah. Jadi ya. Karena awal mula dari shocknya yang bermasalah. Sama kemarin di episode yang kemarin gue bahas sama itu tuh, sama Denny, Kumis, Stopper ya. stopper. Ini masih, ya keluarga mereka juga. Iya, masih. Satu keluarga sama support, sama shock breaker. Masih satu turunan loh. Nggak tanjakan gitu. Iya. Kalau tanjakan udah susah dah kalau udah tanjakan. Boleh. Tanda-tanda awal support shock rusak itu bunyinya kayak gimana? Bunyinya di kalau biasanya mobilnya, di dalam kabin soalnya lebih ke di atas ya kan, posisinya ke di atas. Ya bukan kalau yang lain kan di bawah. Dia pasti kedengar bunyinya kayak di atas bunyi suaranya kayak kotok tuk. Ini lotok-lotok sama Kalau udah duduk kali ya? Iya, geluduk juga. Nah, dia persisnya pokoknya di atas ya posisi kedengar bunyinya udah pasti itu support shock. Berarti kalau di atas bunyinya Kedengar udah otomatis itu bunyi si support shock. Nah, itu dia juga. Nah, itu dia juragan. Yang udah kita bahas tentang support shock. Jadi kesimpulannya di suspensi itu nggak cuma soal shock breaker aja. Jadi di suspensi itu ada shock breaker, terus ada per. Kemudian di episode kemarin Stopper. gua ada bahas soal stopper juga. Terus sebenarnya ada lagi, yaitu ada abu shock juga. Nah, sekarang ini yang kita bahas ini sama Ajis, yang gua bahas sama Ajis ini yaitu si support shocknya. Itu dia. Nah, kebetulan ini supportnya itu yang kita review ini si support shock Honda. Itu dia. Mungkin next episode bisa bahas support yang lain. Terus kalau untuk pengecekannya juga tadi udah dikasih tahu nih juragan. Tinggal buka kap mobil, tinggal dicek si supportnya itu ada rongga atau enggak. Kalau misalnya ada rongga, jadi si supportnya bermasalah. Jadi begini. Buat juragan yang belum sempat. Nggak sempat lah. Nggak sempat. Lebih tepatnya tidak sempat. Atau lebih mau pasti gitu. Pastinya lagi ngecek supportnya masih oke atau enggak, shocknya masih oke atau enggak. Bisa langsung datang aja ke bengkel kita di mana ini Bintaro, ada di Jalan Bintaro Utama 3A Blok AM sektor 3 nomor 39. nomor 39 ya. Itu dia. Terus juga yang di daerah yang di Bekasi sama yang di Maruga, Ciater, itu juga ada cabang kita juga di sana. Oke, juragan, mungkin itu aja yang kali ini gue bahas di episode kali ini. Next gue bakal bahas part-part yang lainnya. Mungkin untuk dari support ini, Jis, lu ada tambahan nggak, Jis?
Untuk tambahan sih untuk hari ini sih cukup ya. Soalnya kalau ditambah-tambah panjang, biar next Next episode. episode lagi lah, video selanjutnya lah ya. Kira next episode kita bahas apa nih, Jis? Ya boleh kalau ada saran. Boleh. Kalau buat ada saran Di komen-komen. ke juragan-juragan bisa komen aja. Nanti mau bahas tentang apa nanti kita bahas bareng-bareng. Itu dia. Oke kalau gitu. Oh ya sama jangan lupa pengecekan di kami itu gratis ya Jis ya. Iya. Tidak dikenakan biaya sama sekali. Itu dia. Jadi kalau buat juragan mau ngecek nggak usah takut, bisa langsung datang aja ke bengkel kami. Nggak usah takut. Sama garansi juga, jangan lupa kita garansi 1 tahun. Gitu dia. Oke, cukup sekian dari gua sama Ajis. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye.